24 desa di Provinsi Aceh yang belum terairi listrik. Dari 224 desa itu ada sekitar di 10 kabupaten, terutama di kabupaten-kabupaten yang infrastrukturnya masih dalam proses perbaikan, yaitu Tamiang, kemudian Benar Meriah, kemudian Aceh Tengah sama Gayo Lues, kalau tidak salah, Gayo Lues. Nah, dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan maksimal, kami rapat dengan tim, kami bicara sama PLN, karena data yang di desa mana, di rumah tangga yang mana, itu PLN yang tahu. Ada kurang lebih sekitar 35.000 rumah yang belum terairi listrik sampai sekarang. Maka atas arahan Bapak Presiden lewat Pak Seskap dan Pak Seskap, kita mencoba untuk bagaimana mengoptimalkan seluruh kekuatan negara. Maka Kementerian SDM hari ini mengirimkan 1.000 unit genset dengan kapasitas rata-rata di 7. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya bersama teman-teman dari SDM, ada Pak Wamen, ada Dirjen PLT, Dirjen Gatrik, ditemani juga bersama Ibu Arsya. Ibu Arsya inilah salah satu direktur di PLN yang membidangi jaringan tegangan rendah dan suplai ke masyarakat. Bersama Pak Erwin, komandan daripada Halim. Teman-teman media, yang pertama saya mohon maaf terlambat dikit. Hari ini kami akan memberangkatkan 1.000 unit genset. Atas arahan Bapak Presiden, kita tahu semua bahwa listrik khususnya di Aceh secara tegangan tinggi itu sudah terkonek, baik dari Big Bone Sumatera maupun Arun dan Biren, Nagan Raya, itu semua sudah terkonek. Tetapi kita tahu bahwa kondisi untuk jaringan rendahnya masih banyak daerah-daerah yang belum bisa kita masuki. Ini terjadi karena infrastruktur yang belum selesai. Sebagian daerah pun masih tergenang air. Dalam catatan kami, masih ada 224 desa di Provinsi Aceh yang belum terairi listrik. Dari 224 desa itu ada sekitar di 10 kabupaten, terutama di kabupaten-kabupaten yang infrastrukturnya masih dalam proses perbaikan, yaitu Tamiang, kemudian Benar Meriah, kemudian Aceh Tengah sama Gayo Lues, kalau tidak salah, Gayo Lues. Nah, dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan maksimal, kami rapat dengan tim, kami bicara sama PLN, karena data yang di desa mana, di rumah tangga yang mana, itu PLN yang tahu. Ada kurang lebih sekitar 35.000 rumah yang belum terairi listrik sampai sekarang. Maka atas arahan Bapak Presiden lewat Pak Seskap dan Pak Seskap, kita mencoba untuk bagaimana mengoptimalkan seluruh kekuatan negara. Maka Kementerian SDM hari ini mengirimkan 1.000 unit genset dengan kapasitas rata-rata di 7 kVA, 5-7 kVA. Dan ini juga sekaligus untuk bagaimana tenda-tenda saudara-saudara kita yang masih ada di tenda-tenda pengungsian, ini mereka juga bisa mendapatkan fasilitas listrik. Ini tahap pertama, Bapak Ibu semua, teman-teman media. Begitu selesai, tahap kedua kita akan cek, kita akan lakukan lagi. Jadi selama infrastruktur daratnya belum selesai dan tegangan rendahnya belum clear, kita akan mengintervensi dengan
genset yang ada. Pasti banyak pertanyaan lagi adalah ketika ada genset BBM-nya bagaimana. Kami membuat tim terpadu dengan Patra Niaga. Jadi langsung juga ini akan dihandle langsung oleh teman-teman Patra Niaga Pertamina yang akan memasok BBM-nya, agar saudara-saudara kita yang kena musibah bisa cepat terus merasakan daripada pelayanan negara, khususnya di sektor energi, dalam hal ini listrik. Saya pikir teman-teman media yang perlu saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pengungsi ini tidak, artinya si korban ini tidak perlu beli BBM atau nanti ada penjatahan, misalnya satu genset ini dijatah seminggu sekali dapat berapa liter gitu Pak, atau seperti apa teknisnya nanti di lapangan. Terima kasih Pak. Untuk genset ini ada dua yang kita layani. Satu adalah untuk mengairi listrik ke rumah-rumah penduduk, dan satunya untuk ke tenda-tenda pengungsian. Untuk tenda-tenda pengungsian, saya sudah membentuk, kita kan dari SDM ada tim posko bencana. Nanti tim dari itu yang akan menyuplai, dalam hal ini Patra Niaga. Nah, kalau untuk yang ke rumah-rumah nanti akan kita bicarain dengan PLN, karena itu kan pasti pengelolaannya ada di bawah PLN. Begitu. Silakan. Untuk satu genset ini kapasitasnya dapat mengaliri berapa rumah, begitu Pak? Mungkin bisa dijabarkan. Sama kira-kira ini kan bantuan tahap pertama, untuk rencananya akan seperti apa Pak untuk kedepannya Pak, tahap-tahap selanjutnya? Yang pertama ini kan kita lakukan, kita kirim cepat, jadi bisa kita lihat perkembangan. Kalau memang belum bisa dilalui dengan jaringan rendah dari jaringan induk PLN, maka pasti genset ini menjadi salah satu solusi. Kalau itu kekurangan, kita akan tambah lagi. Tapi tahap pertama dari PLN menyampaikan kepada kami 1.000. Mungkin kalau besok atau lusa harus ada kita tambah, karena saudara-saudara kita di sana kan harus butuh cepat penanganannya. Ibu Arsa, ini satu genset berapa rumah yang diairi? Dari kapasitas 5.000 VA itu bisa mengaliri 5-7 rumah, karena kan ini untuk minimal ya, untuk paling tidak penerangan dasar, kemudian bisa untuk ngecas, bisa untuk air, seperti itu Pak. Jadi 5 sampai minimal ya, yang kalau 5 kVA minimal sekitar 5 sampai 7 rumah. Kalau 7 kVA berapa Bu? Kalau 7 kVA sekitar 10 ya, 10 rumah. Itu kira-kira Bos. Bapak izin Fadil dari Kompak. Bapak, ini kan ada 1.000 genset yang dikirim gitu Pak. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin Pak, mekanisme pendistribusinya nanti seperti apa? Apakah melibatkan pemerintah daerah di sana atau seperti apa? Kemudian dari 1.000 genset tahap awal ini, titik-titik di mana saja yang menjadi prioritas Pak untuk diberikan genset ini? Terima kasih. Pertama, bahwa ini kita langsung terjunkan ke lokasi. Kita tidak mau lagi birokrasi terlalu panjang. Jadi ini begitu masuk, PLN yang tahu titiknya di mana-mana. Jadi langsung kita masuk ke desa-desa, ke titik-titiknya langsung. Lokasinya di mana? Itu di Provinsi Aceh semuanya. Ada di 224 desa tadi, di 10 kabupaten. Nah, lebih banyak di kabupaten-kabupaten yang memang infrastrukturnya masih belum pulih, yaitu Tamiang, kemudian Aceh Tengah ya, Aceh Tengah, Gayo Lues sama Benar Meriah. Itu ya. Kalau sudah tidak ada, silakan. Ini kan 1.000 ya Pak, dan nanti akan ada tambahan lagi. Anggaran yang dikeluarkan untuk genset, termasuk tadi kompor dan kerjasama dengan Patra Niaga, berapa anggaran yang diplot Pak untuk? Saya belum bisa menghitung anggarannya, yang penting barang nyampe dulu ya. Yang penting kita bantu rakyat dulu ya. Kita jangan terlalu berpikir tentang anggaran itu, nanti kita pikirkan bersama-sama, tapi yang penting rakyat harus dapat, karena ini juga banyak bantuan juga dari teman-teman pihak ketiga yang peduli dengan bencana. Termasuk kita juga kirim 3.000 kompor listrik ya.
kompor gas, 3.000 kompor gas. Nah kalau yang 3.000 kompor gas ini kita suplai ke Pemda. Kita dorong ke Pemda karena Pemda yang tahu kebutuhannya. Tapi kalau genset langsung kita turun ke lapangan, gitu. Oke. Untuk angkatan udara Pak. Untuk angkatan udara Pak, ini kira-kira berapa pesawat yang akan disiapkan untuk, kan kalau 1.000 nggak mungkin sekali terbang. 5 Hercules. Betul ya, Jenderal ya? 5 Hercules. Hari ini 5 Hercules berangkat. 1 Hercules 200 unit. Oke, baik teman-teman media, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi kalian adalah paling paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lihat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan kalian live, gue mau bercanda masih live kalian ini. Ade, itu kau kah? Oke ya, udah makan siang belum? Jangan sampai kau merusak suasana kebatinan mereka. Kalau sampai suasana kebatinan rusak, ya, nanti Mas Habib sama-sama makan ya. Oh iya. Agak gimana gitu ya. Iya Pak. Tapi jangan diangkat Pak, berat. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.